Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah mengharukan dari seorang TKI asal Indonesia yang ketinggalan kereta karena menolong seorang wanita yang sepatunya rusak. Ia rela mengorbankan waktunya hanya untuk membelikan sepatu baru. Tapi siapa sangka, dari kebaikan kecil itu, hidupnya berubah drastis. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Monteza Channel. Sahroni, seorang pria berusia 28 tahun asal Indonesia, memulai harinya dengan penuh harapan. Setelah berbulan-bulan melalui proses yang panjang dan melelahkan, ia akhirnya berhasil mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik di Denmark, sebuah kesempatan besar yang ia yakini bisa mengubah nasib hidupnya dan keluarganya di kampung halaman. Pagi itu, udara masih dingin, embun belum sepenuhnya menguap dari jalanan, namun Sahroni sudah rapi mengenakan jaket tebal dan membawa tas kecil berisi bekal serta dokumen kerja. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dan ia tak ingin terlambat, apalagi meninggalkan kesan buruk. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar pekerjaan biasa, ini adalah harapan, ini adalah perjuangan, ini adalah janji yang ia bawa dari rumah untuk memperbaiki hidup. Dengan langkah cepat, ia berjalan kaki menuju stasiun kereta terdekat. Wajahnya tampak serius, penuh fokus. Sesekali ia mengecek jam di ponselnya, memastikan masih ada cukup waktu untuk sampai ke stasiun dan naik kereta sesuai jadwal. Dalam hatinya ia terus berdoa agar semua berjalan lancar. Meski sudah beberapa minggu tinggal di Denmark, Sahroni masih belum sepenuhnya terbiasa dengan suasana asing di sekitarnya, bahasa yang berbeda, wajah-wajah yang tak dikenalnya, hingga udara dingin yang menusuk. Namun ia tetap semangat. Ia tahu, semua ini adalah bagian dari perjuangan. Saat berjalan melewati jalanan kota yang mulai ramai, Sahroni tersenyum kecil melihat aktivitas pagi para penduduk lokal. Ia tak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi satu hal yang ia yakini, ini akan menjadi hari penting dalam hidupnya. Yang tidak ia tahu, sebuah kejadian tak terduga di tengah jalan akan mengubah segalanya. Langkah kaki Sahroni masih mantap menyusuri trotoar. Kota kecil di pinggiran Copenhagen. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Tapi langit cerah dan sinar matahari perlahan mulai menghangatkan. Jalanan yang basah oleh embun. Di sekelilingnya, aktivitas warga lokal mulai terlihat. Beberapa orang berjalan cepat menuju tempat kerja. Ada juga yang duduk santai di bangku sambil menikmati secangkir kopi. Gedung-gedung tua bergaya Eropa berdiri anggun di kiri kanan jalan. Dengan jendela besar dan balkon kecil yang dihiasi bunga, suasana kota terasa tenang, rapi, dan penuh keteraturan. Tapi di dalam hati Sahroni, ada rasa gugup yang sulit ia redam. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah pabrik besar. Ia sudah menyiapkan semuanya, pakaian bersih, sepatu kerja, dan bekal sederhana dalam tasnya. Wajahnya terlihat serius. Sesekali ia menatap jam di ponselnya. Kereta berikutnya akan datang sekitar 12 menit lagi. Ia harus segera sampai di stasiun. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita berdiri di sisi trotoar. Tak jauh dari sebuah halte tua, wanita itu tampak cemas. Ia mengenakan mantel panjang berwarna coklat muda dan rok hitam yang serasi. Tapi yang paling mencolok adalah sepatu hak tinggi di kaki kanannya patah, membuatnya berdiri timpang dan kebingungan. Sahroni ragu untuk mendekat. Tapi saat ia menoleh, mata mereka bertemu. Wanita itu langsung mengangkat tangannya, seolah meminta tolong. "Mas, maaf, boleh minta tolong sebentar?" katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, namun cukup jelas. Sahroni kaget, tapi segera menghampiri. "Iya, ada apa, Bu?" Wanita itu menunjuk ke sepatunya. "Sepatu saya rusak. Saya harus menghadiri pertemuan penting pagi ini. Tapi saya nggak bisa jalan jauh dalam kondisi begini." Ia lalu menunjuk ke arah sebuah toko sepatu kecil di seberang jalan. "Saya tahu ini mendadak, tapi bisa tolong belikan sepatu untuk saya di toko itu. Ukuran kaki saya 38. Sepatu wanita, warna netral saja, yang penting bisa dipakai sekarang." Sahroni menatap toko itu, lalu melihat jam di ponselnya. Waktunya sangat mepet.
Tapi melihat wajah wanita itu yang tampak benar-benar butuh bantuan, ia tak tega untuk menolak. "Baik, saya bantu," jawabnya singkat. Sahroni langsung menyeberang ke toko itu. Ia masuk dengan cepat dan menjelaskan pada penjaga toko, menggunakan isyarat dan bahasa sederhana. Setelah beberapa menit memilih, ia mengambil sepasang sepatu datar berwarna hitam. Cukup pantas dan nyaman untuk dikenakan segera. Ia membayar dengan uang tabungan yang baru saja ia tukar 2 hari lalu. Uang yang seharusnya ia simpan untuk keperluan penting. Tapi saat ini ia tak sempat berpikir panjang. Segera setelah mendapatkan sepatu itu, ia keluar dan kembali menghampiri wanita tersebut. "Nih, Bu, semoga cocok," ucap Sahroni sambil menyerahkan kotaknya. Wanita itu tampak sangat lega. "Terima kasih banyak, Mas. Saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana tadi. Saya hutang budi." Sahroni hanya tersenyum. "Sama-sama, saya harus buru-buru ke stasiun. Saya kerja hari ini." Tanpa menunggu jawaban, Sahroni langsung berlari meninggalkan tempat itu. Hatinya mulai cemas. Langkahnya cepat, hampir setengah berlari. Ia berharap masih bisa mengejar kereta yang sangat penting di hari pertamanya bekerja. Namun, dalam benaknya mulai terbayang kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau ia benar-benar terlambat? Langkah kaki Sahroni terdengar cepat menghentak trotoar yang basah. Nafasnya mulai tersengal, tapi ia tak peduli. Ia terus berlari, melewati beberapa toko dan pejalan kaki yang menatapnya dengan heran. Tas kecilnya terayun di bahu, dan keringat mulai bercucuran di kening meski udara pagi masih dingin menusuk tulang. "Semoga masih sempat. Semoga belum berangkat," gumamnya di antara napas yang terputus-putus. Begitu sampai di ujung jalan, stasiun kecil itu sudah terlihat. Langkahnya makin dipercepat. Dari kejauhan ia mendengar suara mesin kereta, tapi bukan suara yang menandakan kereta akan datang melainkan kereta yang sudah mulai berjalan pergi. Sahroni melompat menaiki beberapa anak tangga stasiun dengan napas memburu. Matanya langsung mencari jalur kereta yang harusnya ia naiki. Dan di sana, tepat di rel yang ditujunya, kereta sudah bergerak menjauh. Perlahan, lalu makin cepat. Dan akhirnya hanya menyisakan suara roda logam yang memudar di kejauhan. Sahroni berdiri mematung. Dadanya naik turun cepat, bukan lagi karena lelah berlari, tapi karena rasa panik dan kecewa yang mendadak menyergap. Ia memejamkan mata sebentar, lalu duduk perlahan di bangku kayu dekat peron. Matanya menatap kosong ke depan, tangannya mengepal di atas lutut. "Hari pertama, dan aku malah ketinggalan," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia tahu betul betapa pentingnya hari ini. Ini bukan pekerjaan yang bisa ia dapat 2 kali dengan mudah. Ia sudah menunggu lama, mengurus banyak dokumen, dan bertahan dengan berbagai kesulitan di negeri orang demi pekerjaan ini. Dan sekarang, semuanya terasa sia-sia, hanya karena ia berhenti untuk membantu seseorang. "Apa aku bodoh?" gumamnya lagi. "Harusnya aku biarkan saja, harusnya aku jalan terus." Namun di tengah sesal itu, ada bagian dari hatinya yang tetap tenang. Ia tahu, apa yang ia lakukan tadi bukan kesalahan. Ia membantu seseorang yang benar-benar butuh. Dan ia melakukannya dengan tulus, tanpa mengharap imbalan. Meski begitu, rasa takut tetap mencengkeram pikirannya. Ia membayangkan atasannya yang kecewa. Ia membayangkan kemungkinan dipecat sebelum sempat bekerja 1 hari pun. Sahroni menunduk. Ia merasa lelah bukan karena fisik, tapi karena beban pikiran yang tiba-tiba sangat berat. Dari kejauhan, mobil-mobil terus melaju di jalan utama depan stasiun. Kota tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak peduli ada seorang pria asing yang sedang duduk. Dengan hati gundah di bangku peron, ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Meski pikirannya penuh dengan ketidakpastian, tanpa ia sadari, takdir sedang bergerak ke arahnya. Dalam wujud yang sama sekali tidak ia duga, Sahroni masih duduk termenung di bangku kayu di stasiun. Hatinya berat dan pikiran berkecamuk, menyesali kejadian yang baru saja dialaminya. Ia tak henti-hentinya membayangkan masa depan, yang suram mungkin hari pertamanya, sudah berakhir dengan kegagalan. Perlahan, angin dingin berhembus, menyapu dedaunan yang berguguran di sekitar stasiun, menambah kesan sepi dan sunyi. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah mengganggu keheningan pagi itu. Sebuah mobil hitam besar melambat di dekat stasiun, berhenti tepat di depan Sahroni.
Jendela mobil terbuka, dan seorang wanita yang beberapa jam lalu ia tolong, kini menatapnya dengan ekspresi hangat dan penuh perhatian. "Mas Sahroni, apa kamu baik-baik saja?" tanya wanita itu lembut, suaranya ramah, tanpa sedikit pun nada sombong. Sahroni terkejut, nyaris tidak percaya. Ia segera berdiri dengan kaku, menatap wanita itu yang kini mengenakan kacamata hitam dan tersenyum lebar. "Bu, saya takut sudah terlambat ke tempat kerja," jawabnya dengan suara sedikit gemetar. Wanita itu turun dari mobil dan melangkah menghampiri Sahroni. "Jangan khawatir, aku yang akan mengantarkan kamu. Ayo naik, kita masih punya waktu." Hati Sahroni berdebar tak menentu, rasa syukur dan keheranan bercampur jadi satu. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia tolong tadi, yang bahkan belum sempat ia kenal lebih dekat, akan membantunya sedemikian rupa. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Interior mobil yang mewah dengan kursi kulit yang lembut membuat Sahroni sedikit terdiam. Tak biasa dengan kenyamanan seperti itu. Wanita itu menghidupkan mesin dan perlahan meninggalkan area stasiun, melaju ke arah pabrik tempat Sahroni akan bekerja. "Kenapa kamu bantu saya?" tanya Sahroni, tak dapat menyembunyikan rasa ingin tahunya. Wanita itu tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku terkesan dengan kebaikan dan kesungguhanmu. Tidak banyak orang yang mau berhenti membantu orang lain, apalagi saat mereka sendiri sedang terburu-buru." Suasana dalam mobil terasa hangat, meski di luar masih dingin dan mendung tipis menggantung di langit pagi. Sahroni memandang keluar jendela, pikirannya mulai tenang, berharap hari ini tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Sesaat kemudian, mobil itu berhenti tepat di depan gerbang pabrik besar yang dikelilingi pagar tinggi dan keamanan ketat. Sahroni mengira wanita itu hanya akan mengantarkannya sampai sini, tapi ia salah. "Mas Sahroni, aku ingin menemanimu masuk," kata wanita itu dengan suara tulus. "Jangan khawatir soal keterlambatan, aku akan membantu menyelesaikan semuanya." Sahroni menatap wanita itu penuh rasa terima kasih. Ia merasa beban di pundaknya perlahan hilang. Hari yang dimulai dengan rasa cemas dan takut, kini berubah menjadi harapan yang menyala kembali. Tak lama kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya dengan sebuah pengumuman mengejutkan. "Sebenarnya aku adalah CEO dari perusahaan ini," ucapnya sambil tersenyum lembut. Sahroni terdiam, matanya membelalak, semua perasaan campur aduk muncul sekaligus kaget, malu, dan tak percaya. "Jadi kamu yang aku tolong pagi ini, dan sekarang kamu yang aku antar ke tempat kerja," kata wanita itu sambil tertawa kecil. Sahroni hanya bisa mengangguk, masih belum percaya akan kenyataan ini. Perjalanan hidupnya yang biasa tiba-tiba berubah dalam sekejap, berkat sebuah perbuatan kecil yang tulus. Setelah tiba di gerbang pabrik, wanita itu dengan percaya diri membawa Sahroni masuk ke dalam gedung besar. Suasana di dalam sangat berbeda dengan yang pernah Sahroni bayangkan. Ruangan-ruangan luas, mesin-mesin modern berdengung, dan para pekerja sibuk menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme. Wanita itu mengajak Sahroni langsung ke ruang administrasi. "Aku sudah menghubungi HR dan manajer. Mereka sudah tahu kamu terlambat. Tapi aku yang akan menjelaskan semuanya," katanya dengan tenang. Sahroni masih terdiam, masih merasa seperti dalam mimpi. Ia merasa beruntung sekaligus gugup. Setelah berbincang singkat dengan manajer, wanita itu menatap Sahroni dan berkata, "Kamu tidak perlu takut. Aku percaya pada kesungguhanmu. Hari ini kamu diterima, dan aku berharap kamu bisa bekerja dengan baik." Sahroni merasa hatinya hangat. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahan diri. "Terima kasih, Bu, saya tidak akan mengecewakan Ibu dan perusahaan," ucapnya dengan suara mantap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Sahroni mulai beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, belajar mengoperasikan mesin, dan berusaha memberikan yang terbaik. Ia selalu mengingat bahwa kesempatan ini adalah anugerah besar. Sementara itu, wanita itu yang bernama Clara sesekali mengunjungi pabrik, memantau kinerja, dan tak jarang memberikan dukungan pribadi kepada Sahroni. Perlahan, hubungan mereka yang awalnya hanya bertemu secara kebetulan, mulai tumbuh menjadi sebuah ikatan yang hangat dan penuh pengertian. Clara kagum dengan sifat rendah hati dan kerja keras Sahroni. Ia melihat pria ini bukan hanya pekerja biasa, tapi seseorang yang punya hati besar dan integritas tinggi. Suatu sore, saat pabrik mulai sepi dan lampu-lampu mulai meredup,
Clara menghampiri Sahroni yang sedang membereskan alat-alat kerja. "Kamu tahu, Sahroni," katanya pelan, "banyak orang mungkin tidak akan berhenti untuk menolong orang lain saat sedang sibuk. Tapi kamu melakukannya tanpa ragu." Sahroni tersenyum malu-malu. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Bu, itu saja." Clara menatapnya dengan hangat. "Itulah yang membuatku terkesan. Aku harap kita bisa terus saling mendukung." Seiring waktu, kedekatan mereka semakin terasa. Clara yang seorang janda, mulai membuka hatinya kembali. Sahroni, yang jauh dari rumah dan keluarga, merasa menemukan seseorang yang memahami dan menghargai dirinya. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Waktu terus berjalan dengan cepat. Hubungan Sahroni dan Clara yang awalnya hanya didasari oleh rasa terima kasih dan kepercayaan, kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap hari, Sahroni semakin menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya di pabrik. Sementara Clara terus memberikan perhatian dan dukungan yang tulus. Suatu sore, saat senja mulai menyelimuti kota, Clara mengajak Sahroni duduk di sebuah taman kecil dekat pabrik. Udara dingin berhembus lembut, tapi suasana di antara mereka terasa hangat. "Sahroni," Clara memulai dengan suara lembut, "aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama aku pikirkan." Sahroni menatapnya penuh penasaran. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku mengagumi ketulusan dan kerja kerasmu," lanjut Clara, "dan aku merasa kita punya sesuatu yang istimewa. Aku ingin kamu tahu, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu." Hati Sahroni seakan meluap dengan kebahagiaan. Setelah perjalanan panjang penuh liku, akhirnya ia menemukan bukan hanya pekerjaan, tapi juga seseorang yang benar-benar peduli dan mencintainya. Dengan penuh keyakinan, Sahroni mengangguk. "Aku juga, Clara, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu." Tak lama kemudian, momen bahagia itu ditandai dengan sebuah lamaran sederhana namun penuh makna. Clara yang dulu seorang janda, kini menemukan kebahagiaan baru bersama Sahroni. Pria baik yang telah mengubah nasibnya hanya dengan sebuah kebaikan kecil. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dari tindakan kecil yang tulus, hidup seseorang bisa berubah drastis menjadi lebih baik. Dan bagi Sahroni, perjalanan dari seorang TKI yang penuh harapan dan perjuangan, kini menapaki babak baru yang lebih cerah dan penuh cinta.